وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam bab at-tasyahud. Ini bab yang menjelaskan tentang fikih tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir dalam salat. Kita membaca kelanjutan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an yang kemarin kita telah mempelajari bahwasanya tahiyat atau tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an adalah lafadz atau redaksi tasyahud yang paling sahih secara sanad, paling kuat secara sanad. Dan lafadz tasyahud ini dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Adapun yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i adalah lafadz tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Artinya yang kedua ini tidak disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim adalah redaksi hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Sementara redaksi hadisnya Abdullah ibn Abbas secara kekuatan sanad masih di bawah hadis Abdullah ibn Mas'ud. Akan tetapi kenapa kok dipilih oleh Al-Imam Syafi'i? Karena di dalam lafadznya itu ada tambahan mubarakah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi ada 4 yang disebutkan, tahiyat, mubarakah, salawat sama thayyibah. Sementara di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud hanya 3 saja disebutkan, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, 3 saja. Yang demikian kemarin sudah kita bahas bahwasanya perbedaan masalah ini adalah perbedaan masalah di dalam afdaliyah, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal saja. Jadi tidak perlu diperdebatkan dengan perdebatan yang tajam. Nah, kelanjutan dari hadis tersebut dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di sini berkenaan dengan fadilah salam atau keutamaan salam yang terdapat dalam lafadz tahiyat itu tadi. Dalam lafadz tahiyat kan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, ini untuk keutamaan salam ini di dalam tahiyat, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan tambahan redaksi dari redaksi hadis Abdullah ibn Mas'ud ini. Beliau rahimahullah mengatakan wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyyatu lillah. Jika salah seorang dari kalian duduk di dalam salat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Wa fihi, nah di dalam redaksi tersebut ada tambahan fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Ketika Anda mengucapkan lafadz tahiyat ini, yaitu tahiyatnya Abdullah ibn Mas'ud dan tahiyatnya Abdullah ibn Abbas dan juga tahiyatnya Abdullah bin Umar, di dalamnya itu kan ada assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin itu tadi kan. Jika ini diucapkan oleh seorang hamba di dalam salatnya, sesungguhnya kalian semua, kata Nabi, faqad sallamtum, kalian sudah mengucapkan salam kepada siapa? Ala kulli 'abdin salihin, terhadap semua hamba Allah yang soleh, fis sama, baik itu di langit, yaitu para malaikat, wal ardi, yaitu hamba Allah yang ada di muka bumi. Nah, yang ada di muka bumi kan ada 2 jenis, ada 2 thaqalain, yaitu jin dengan manusia. Maka salam yang diucapkan di dalam salat ini tertujukan kepada seluruh hamba Allah yang soleh, dan seluruh hamba Allah yang soleh di dalam salatnya juga mengucapkan ini. Artinya bagi kita yang mengucapkan salam ini,
Itu dalam lafaz tahiyat di dalam sholat kita mendapatkan balasan dari doa tersebut. Karena masing-masing dari kita yang mendoakan kebaikan bagi hamba Allah yang lain, maka malaikat di atas kepala kita ini kan mengatakan yu'minun, para malaikat itu mengaminkan semua doa kebaikan kita. Amin walaka mitsal, ini di dalam hadis yang lain. Itu di luar sholat lah ya, di luar sholat. Nah di dalam sholat maka lebih lagi keutamaan tersebut. Nah ketika Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua hamba Allah yang soleh dapat doa ini, maka kita yang mengucapkannya pun nanti mendapatkan fadilah dari mengucapkan doa at-tahiyat ini. Maka inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa sholat 5 waktu ini menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW dari Abu Hurairah pernah mengatakan bahwasanya salat yang satu dengan yang salat yang lain itu adalah kafarat. As-salawatul khams kafaratun, antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya itu adalah kafarat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain ini adalah kafarat, penutup bagi dosa-dosa yang ada. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain ini juga penutup bagi kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Tapi dengan syarat apa? Idzajtunibati al-kabair, idzajtunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar itu dihindari. Tapi kalau dosa-dosa besar sengaja didatangi, sengaja dikerjakan, maka kafarat antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu yang lain ini tidak bisa menghapuskan. Dengan syarat dia sudah berupaya semaksimal mungkin menjauhi kabair, nanti dosa-dosa yang terjadi akibat dia terjerumus, lupa dan lain sebagainya itu dikafaratkan atau dihilangkan, ditutupi oleh amal-amal ibadah yang disebutkan tadi. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, di antara yang menjadikan kenapa kok sholat 5 waktu itu bisa menjadi kafarat, penghilang bagi dosa-dosa, adalah salah satunya doa ini, doa di dalam tahiyat. Belum lagi nanti doa-doa yang lain. Dan kalau sholat berjamaah baru masuk pintu masjid, malaikat kan sudah mendoakan. Ketika kita masuk pintu masjid, kemudian mengatakan Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik, maka Allah sudah mengampuni. Itu para malaikat yang ada di masjid senantiasa terus mengucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu sampai kita keluar masjid. Itu baru duduk aja. Kemudian dapat di shaf pertama. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Rasulullah memintakan ampun bagi yang dapat shaf pertama itu 3 kali. Yang shaf kedua, berarti yang shaf kedua dikurangi dan seterusnya. Yang dapat shaf pertama dapat doa minta ampunnya Nabi itu 3 kali. Dan kalau kemudian mendapatkan takbiratul ihramnya imam dalam 40 hari dibebaskan dari kemunafikan. Kemudian pada saat imam itu mengatakan amin, idza wafaqa ta'minukum ta'minal malaikah, ketika takmin kalian itu bersamaan dengan takminnya malaikah, diampuni dosa-dosanya. Ada banyak perkara nanti di dalam sholat itu yang bisa menghilangkan dosa-dosa antar sholat satu dengan sholat yang lain. Belum lagi wudunya. Dari wudunya kan Nabi SAW sudah pernah menyampaikan juga bahwasanya seorang hamba itu ketika berwudu kharajat khotoyahu ma'a akhiri qatril ma'i, hilang semua dosa-dosa yang pernah dipandang oleh matanya ini gitu, bersama dengan tetesan terakhir yang menetes dari basuhan wajah. Tangan juga gitu, khotoya atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya ini hilang bersama dengan tetesan terakhir dari wudu yang pernah dia lakukan. Ini betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab ampunannya dan sebab-sebab rahmatnya. Kalau kita mau mentadaburi satu persatu, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar bagi hambanya. Nah, mungkin di luar tema ya. Kalau kita mau
merenungi besarnya rahmat Allah bagi hambanya itu, antum yang sudah punya anak, lihat aja anak antum itu nakalnya gimana. Ada nggak orang tua dendam sama anaknya? Jarang sekali. Biar nakalnya gimana, ini anakku gitu. Bikin marah hari ini, besok sayang lagi. Itu kalau kasih sayang orang tua Allah jadikan terhadap anaknya begitu, gimana kasih sayang Allah terhadap hambanya? Jauh lebih besar. Maka dalam Islam nggak ada istilah putus asa dari meminta ampun kepada Allah. Ya Rabb, dosa saya begitu besar, saya nggak pantas begini dan begini. Hingga kemudian dia nggak istighfar, hingga kemudian dia nggak bertaubat. Sudah lanjut aja, sudah terlanjur banyak, nggak mungkin diampuni dosanya. Nggak seperti itu dalam Islam. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas bagi dia, hendaknya terus bertaubat dan jangan didengarkan bisikan setan yang mengatakan dosamu ini sudah terlalu banyak dan tidak bisa diampuni. Enggak. Allah Subhanahu wa taala begitu besar memberikan sebab-sebab ampunannya bagi kita. Wa fihi, kita lanjutkan kembali. Dalam redaksi yang lain, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Hendaknya setelah mengucapkan ini, dia boleh untuk meminta permohonan apapun yang dia inginkan setelah dia membaca tasyahud. Nah, nanti kemudian para ulama berbeda pendapat setelah tasyahud ini, apakah wajib untuk sholawat terlebih dahulu baru minta doanya, atau boleh tanpa sholawat gitu loh. Ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal harus ada sholawat dulu. Kalau tidak didahului dengan sholawat, maka sholatnya itu tidak sah.